Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kali ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-14 dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita sesuaikan tema kita, kajian kita pada siang hari ini, yaitu bagaimana supaya ada kesuksesan, sukses Lailatul Qadar. Jadi harapan kita Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan di dalam kepastian ayatnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan atau 83 tahun, lebihnya 4 bulan. Saya memulai dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak awal sudah beliau sampaikan setiap kali akan memasuki bulan Ramadan. Inna hadza syahra qad hadarakum. Bulan ini, bulan Ramadan ini telah datang kepada kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan pada bulan ini ada satu malam yang kualitasnya itu lebih utama daripada 1000 bulan. Kemudian ada yang penting sekali untuk kita tekankan di sini adalah man hurima khairaha. Siapa orang yang diharamkan atau tertutup dari kebaikannya, faqad hurima al khaira kullahu. Maka orang itu sudah akan tertutup, terlarang untuk mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan ini semuanya. Ada juga yang berpendapat bahwa pada malam hari itu Lailatul Qadar membawa kebaikan, akan tetapi seluruh kebaikannya tidak ada artinya lagi bagi orang yang tidak mendapatkan karunia dari Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Dan tidak akan ada orang yang memang dilarang oleh Allah, memang dihalang-halangi oleh Allah Ta'ala. Kecuali siapa? Kecuali ya orang-orang yang mahrum. Mahrum ini adalah orang-orang yang terhalang. Di sini ada keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksudkan dengan man hurimaha, siapa orang yang terlarang adalah man hurima lutfullah, satu, yaitu orang-orang yang terlarang untuk mendapatkan kelembutan dari Allah. Jadi orang ini meskipun dari kanan kiri memberikan peringatan, ada kawannya mengajak, ada saudaranya mengajak, mengingatkan. Akan tetapi jika Allah memang tidak menghendaki mendapatkan lutfullah, kelembutan Allah, maka orang ini tidak akan mendapatkan itu. Yang kedua, yang dimaksudkan dari hurima khairuha adalah orang yang tidak mendapatkan wataufiqihi, pertolongan Allah. Jadi malam Lailatul Qadar itu juga baru akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang memang Allah berkenan untuk menolong dia. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah itu. Kemudian yang ketiga, maksud dari terhalang itu apa? Wa muni'a anit ta'ati. Dan terlarang
terhalang-halangi untuk ada rasa ingin taat. Jadi ada perasaan berat, untuk taat itu ada perasaan berat. Jadi malam itu, malam Lailatul Qadar itu rasanya nanti berat. Ada orang yang mengantuk, ada yang punya alasan bermacam-macam. Gitu. Jadi kalau tidak ada pertolongan Allah untuk taat ini berat. Mungkin pas ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi sehingga terhindarkan dari apa? Dari mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kemudian yang terakhir adalah wal qiyamu biha. Jadi orang yang terhalang dari tidak bisa melakukan qiyamul lail. Berat untuk berdiri malam itu berat. Jadi sekali lagi, orang-orang yang terlarang ini siapa? Yang terlarang ini adalah satu, orang yang tidak mendapatkan kelembutan dari Allah. Dua, orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Tiga, orang yang berat hatinya. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Kemudian yang keempat, orang yang terhalang adalah orang yang jelas-jelas tidak bisa melakukan qiyamul lail. Tidak bisa berdoa, tidak bisa berzikir dengan sebab yang beraneka ragam. Oleh karena itu, tentu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada hati kita untuk kita betul-betul bisa fokus pada Lailatul Qadar ini nanti. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa malam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla. Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, pembicaraan dusta, ucapan dusta, begitu juga tidak bisa meninggalkan tindakan-tindakan yang bodoh. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah merasa tidak membutuhkan dari orang itu meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Ikhwan sekalian, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa untuk bisa memasuki Lailatul Qadar ini benar-benar harus bersih di hadapan Allah. Bersih pikiran, bersih ikhlas, bersih hati, bersih tindakan. Ini sekedar kita sampaikan ringan-ringan saja. Saya sudah mempersiapkan satu ruangan untuk satu keluarga nanti untuk bisa beriktikaf di rumah apabila memang dikehendaki kehendak Allah, memang kita terlarang untuk di masjid misalnya. Tentu kita berharap ingin beriktikaf di masjid. Akan tetapi jika kemudian itu terhalang, maka saya mencoba sudah menyiapkan satu area untuk kita bisa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu nanti. Jamaah rahimakumullah. Ada apa Lailatul Qadar itu? Qadar. Kata qadar ini berasal dari kata qadar. Qadar. Yang daripadanya berasal kata takdir. Jadi kata takdir, qadaro, qadaro, yuqaddiru takdiran. Ini masih satu akar kata. Maka ada yang menamakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sekaligus juga malam pergantian takdir. Nah, inilah yang ingin kita tegaskan.
Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau pernah menegaskan, la yazidu fil umri ilal bir. Tidak akan bisa menambah umur seseorang kecuali kebajikan. Jadi kalau ingin umur panjang yang berguna tentunya, maka dengan memperbanyak al-birra. La yazidu fil umri illal birra. Tidak akan menambah umur seseorang. Menambah apanya? Menambah kebaikannya, menambah keberkahannya. Maka dengan melakukan apa? Al-birra, kebaikan. Wala yaruddul qadara illa du'a'u. Wala yaruddul qadar illa du'a. Dan tidak akan bisa menolak takdir. Kecuali apa? Kecuali doa. Jadi di sini doa itu bisa mengubah takdir. Doa itu bisa dimintakan kepada Allah takdir baru. Maka pada malam Lailatul Qadar nanti kita berharap sekali untuk bisa menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah. Misalnya ada doa keselamatan yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Ibu Aisyah, yang insya Allah ini nanti akan saya tuliskan, kemudian akan saya sampaikan kepada ikhwas sekalian. Antara lain doa ini sangat penting. Allahumma inni as'aluka al-khaira. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minal syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, dan seterusnya. Insyaallah ini nanti saya juga akan tuliskan, kemudian saya tuliskan terjemahnya. Insyaallah nanti segera bisa kita sampaikan kepada ikhwas sekalian. Ini adalah doa-doa yang hemat saya mewajibkan diri untuk mendoa ini, untuk memohon permohonan ini pada malam Lailatul Qadar itu, malam pergantian takdir. Kemudian yang ketiga, ini masih di dalam satu bagian hadis. Jadi satu hadis ini berisi tiga hal pikiran pokok. Yang ketiga adalah wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Jadi seseorang ini akan diharamkan, akan ditutup. Apa yang ditutup? Rezekinya, jalan rezekinya ini akan ditutup. Kenapa? Bidzambi yusibuhu, dengan dosa yang dia lakukan. Jadi antara rezeki digantinya takdir dengan doa, kemudian bertambahnya umur yang baik, ini menjadi satu line, satu pokok pikiran dalam satu hadis yang sama. Jadi jamaah ikhwas sekalian, tekanannya adalah pada malam Lailatul Qadar nanti kita berharap ada doa yang kita mohonkan kepada Allah, ada proposal yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala untuk secara sungguh-sungguh kita menghadapi nanti malam Lailatul Qadar itu, yang insya Allah nanti pada bagian kedua nanti akan saya sampaikan lebih detail apa sesungguhnya Lailatul Qadar itu. Akan terjadi apa saja, permohonan kita apa saja, amalan kita apa saja yang kita bisa lakukan di sana. Kalkulasinya nanti bagaimana? Insya Allah nanti akan lebih jelas lagi pada bagian kedua. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita sampaikan dulu apa kaitan antara perubahan doa, perubahan takdir melalui doa dengan malam berkah itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 4
Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Hamim wal kitabil mubin. Hamim. Kalau di dalam tafsir yang mudah adalah wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu apa artinya, apa maksudnya. Sama dengan alif lam mim, ha mim, kaf ya ain shad, yasin, toha. Artinya sama, yaitu wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah saja yang tahu apa maknanya. Atau makna lainnya apa? Makna lainnya bahwa manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Seorang bankir di Prancis, kaya raya, tiba-tiba jatuh dalam waktu yang sekejap, tidak tahu. Ada orang yang ingin sekali ke tanah suci, pedagang jagung godong. Tiba-tiba Allah memberangkatkan. Tidak ada yang tahu. Apakah kenikmatan, apakah apa yang kita peroleh ini nanti akan menjadi mara bahaya atau kenikmatan? Kita tidak tahu. Hamim. Saya menggambarkan ibarat kita akan masuk ke sebuah hutan liar. Kita tidak tahu di sana ada mara bahaya atau ada kenikmatan. Ada ular, ada singa, atau ada buah-buahan. Kita tidak tahu. Hamim. Karena masa depan kita ini tidak tahu, maka Allah menunjukkan pertama kali wal kitabil mubin, demi kitab, demi Al-Quran yang menjelaskan segalanya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana kita dengan Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran itu akan dijelaskan semuanya. Sejak penciptaan alam semesta ini sampai dengan selesainya alam semesta ini. Berikutnya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi sungguh bahwa kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Jadi biasanya kita sudah hafal itu, Inna anzalnahu fi lailatil qadr, pada surah Al-Qadr. Pada ayat lain Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau begitu malam yang dimaksudkan adalah malam yang penuh berkah ini. Malam Qadr ini sama dengan malam penuh berkah. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang bertumbuh. Orang mengerjakan satu kebajikan kecil saja. Nanti hitung-hitungannya nanti kita bisa saya sampaikan nanti pada bagian yang kedua insya Allah. Bagaimana kita bisa menghatamkan lebih dari 1000 kali di dalam satu malam itu. Bagaimana nanti hitung-hitungannya nanti pada bagian yang kedua insya Allah. Yang ingin kita tegaskan lagi adalah ayat yang berikutnya. Inna kunna munzirin. Sungguh bahwa kami ini sudah mengingatkan. Kata Allah, kami ini sudah mengingatkan bahwa malam itu ada malam penuh berkah. Kami sudah ingatkan. Sayangnya apa? Sayangnya kebanyakan manusia tidak ingin ikut ini. Yang mendapatkan Lailatul Qadar yang sungguh-sungguh sejak sekarang. Untuk bersungguh-sungguh bersiap-siap betul pada 10 hari yang terakhir itu. Ini tidak banyak. Hanya sedikit. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada malam Lailatul Qadar itu. Antara lain apa? Antara lain Allah berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam hari itu kami pisah-pisahkan, kami tetapkan setiap urusan yang mengandung hikmah. Jadi kalau kita menginginkan perubahan, ada istilah change or die. Kita ini ingin berubah atau mati. Kalau tidak berubah,
mati. Maka sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam perubahan. Malam yang kita mohonkan kepada Allah dengan doa supaya kita berubah. Inilah tekanan saya pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, keterangan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali datang 10 hari yang terakhir, maka dijelaskan oleh beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap datang 10 hari yang terakhir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal ashra, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk ke dalam 10 hari yang terakhir. Satu, syadda mi'zarahu, Allah akan mengencangkan tali sarungnya. Ada yang menerjemahkan mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Untuk menahan lapar. Jadi Rasulullah itu berlapar-lapar. Kapan? Kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir. Ini waktu-waktu gawat. Sampai Rasulullah mengatakan, "Faman hurima khairuha faqad hurima." Siapa orang yang diharamkan, yang tertutup dari mendapatkan kebaikan malam itu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Hampa. Jadi seperti hadis tadi, "Falaisa lillahi hajatun." Allah tidak butuh. Dari ketika kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, Allah tidak butuh. Jadi pada saat 10 hari yang terakhir itu datang, maka Ibu Aisyah mengatakan, satu, syadda mi'zarahu. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu. Rasulullah menghidupkan malamnya. Prakteknya bagaimana kalau perlu nanti kita siangnya tidur? Untuk supaya nanti kita malam kita bisa bangkit, bisa bangun ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini tidak berat, hanya 10 hari saja. Dari 365 hari 1 tahun. Allah hanya minta 10 hari. Allah sudah berikan kepada kita lebih dari cukup. Kali ini kita ingin khusus fokus kepada Allah 10 hari. Untuk apa? Change. Untuk ada perubahan nasib, perubahan hati, perubahan pikiran, kekhusyuan, perubahan masa depan. Dari sisi apapun, dari sisi agama, dari sisi iman, bahkan dari sisi ekonomi. Kenapa tidak? Rasulullah sudah berjanji bahwa takdir bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Maka yang kita persiapkan adalah doa-doa kita. Satu, syadda mi'zarahu. Yang kedua, ahya lailahu. Yang ketiga, wa aqama ahlahu. Dan Rasulullah membangunkan keluarganya. Keluarganya dibangunkan semua. Untuk apa? Untuk menghadap Allah pada 10 malam yang terakhir. Demikianlah ikhwah sekalian rahimakumullah. Sekali lagi, yang bagian pertama ini dari menjemput Lailatul Qadar, kita sampaikan bahwa satu orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar ini, maaf saya agak kasar sedikit, percuma puasanya. Eman-eman, sayang kalau Allah hanya mengatakan, Rasulullah hanya mengatakan, laisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh, tidak merasa butuh. Jadi iya, tetapi tidak dipilih oleh Allah. Boleh kita membuat sekian macam produk, akan tetapi tidak setiap produk kita itu disukai oleh konsumen karena kualitasnya rendah. Kemudian yang
Kedua, bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa. Wala yaruddu al-qadaru illa doa. Maka ini kesempatan kita untuk mengubah takdir kita. Bersamaan dengan itu, berkah yang luar biasa besarnya. Allah janjikan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di dalam awal surat Ad-Dukhan. Jadi antara perubahan permohonan kepada Allah, permohonan proposal kepada Allah. Jadi perlu kita siapkan proposal. Pada malam yang sama Allah menyiapkan berkah yang luar biasa besar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ini Rasulullah itu yang jaminan surga, yang solehnya sudah tidak diragukan lagi, ketakwaannya imam nomor 1. Itu 10 hari terakhir itu mengkhususkan untuk berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, pertolongan oleh Allah Ta'ala, apapun yang terjadi. Keadaan kita yang seperti apapun beratnya, 10 hari yang terakhir ini. Bismillah, mari. Jangan kita tinggalkan. Sebab ini adalah kesempatan emas untuk kita sekalian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.